Ya, saya adalah sumber kelimpahan saya, karena banyak orang yang selalu yang difikirkan adalah kesulitannya, yang difikirkan adalah kekurangannya. Banyak orang seperti itu. Maka kita mulai ini dari sini. Saya adalah sumber kelimpahan saya. Karena sesungguhnya ya, saudara itu sumber kelimpahan dan daya tarik untuk uang yang saudara butuhkan. Nah ini, dengan memfokuskan perasaan saudara, pikiran saudara, niat saudara, maka saudara bisa memiliki keterampilan yang bisa menciptakan apapun yang saudara harapkan. Ini karena memang sesungguhnya saudara, jadi bukan karena pekerjaan saudara, bukan karena saudara anaknya orang kaya, bukan karena saudara memiliki warisan, bukan. Ya, jadi sumber kekayaan saudara bukan pekerjaan saudara, investasi saudara, pasangan saudara, orang tua saudara yang kaya, tapi saudara sendiri. Ya. Jadi yang utama saudara harus memiliki rasa dulu, rasa keberlimpahan yang tidak terbatas. Ya. Caranya apa? Saudara harus menghubungkan diri, membuka koneksi, membuka keterhubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi. Ya, siapa itu? Yaitu Allah. Dengan memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh, makanya tadi kunci yang pertama adalah kunci keyakinan. Karena Allah itu sumber energi keberlimpahan saudara. Ya, dengan saudara mengekspresikan dan memancarkan kualitas energi saudara yang lebih tinggi. Kualitas energi saudara yang lebih tinggi itu apa? Kedamaian batin, kegembiraan, cinta, kesejahteraan, gairah, termasuk senyuman. Ini senyuman nih saudara. Ya, ini menjadi sumber keberlimpahan saudara. Coba saudara ingat-ingat selama ini hidupnya itu dalam menghadapi situasi-situasi yang berhubungan dengan uang, berhubungan dengan karir, berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan harian. Apalagi saat sulit, lebih banyak senyumnya atau lebih banyak cemberutnya. Nah ini, kalau saudara lebih banyak cemberutnya, jangan salah. Kalau memang kesulitan itu ya memang masih ada bercokol melingkupi hidup saudara. Jadi saudara harus memiliki kualitas diri saudara harus dinaikkan nih setelah pelatihan bioenergi abundant. Dengan cara apa? Ya, harus lebih damai batin saudara, harus penuh kegembiraan. Dimulai dari mana? Dari keluarga saudara. Penuh itu dengan keceriaan, penuh itu dengan cinta. Ya, jadi jangan cuma menuntut aja istrinya baik, suaminya baik. Kan banyak orang tuh, menuntut istrinya untuk baik, suaminya untuk baik. Tapi kitanya sendiri masih suka mangkel sama pasangan kita, masih suka marah sama pasangan kita. Kita sendiri dulu dong yang harus diperbaiki. Berarti saudara lagi menciptakan diri saudara yang lebih tinggi. Ya, gairah, semangat, jangan malas-malasan. Saudara bersemangat, gairah, berarti saudara sebetulnya lagi memancarkan kualitas energi yang tinggi. Ya. Karena apa? Memiliki uang dan hal-hal lainnya tidak begitu penting saat saudara menguasai proses menciptakannya. Jadi sebetulnya pada saat saudara ingin uang, ingin hal-hal yang lain, itu sebetulnya efek. Yang lebih penting kalau saudara itu bagaimana menguasai proses menciptakan hal-hal tersebut. Nah ini saudara sudah bersyukurlah saudara sekarang sudah tergerak hatinya ikut pelatihan bioenergi abundant. Karena saudara sekarang berarti lagi latihan belajar mengetahui bagaimana proses menciptakan berbagai hal dalam hidup saudara. Kalau selama ini kan udahlah pokoknya terserah Gusti Allah aja.
terserah sama Gusti Allah, tapi hatinya masih menyaksikan. Apa iya ya? Jangan-jangan. Berarti nggak terserah dong. Kalau terserah itu ya sudah, santai saja. Katanya terserah, tapi galau. Berarti nggak terserah Allah dong. Nah itu. Oke, ya. Setelah saudara menguasai prosesnya, maka kemampuan saudara untuk menjadi makmur tidak akan ditentukan lagi oleh ekonomi negara. Kan banyak tuh alasannya, oh karena kondisi COVID, semuanya ekonomi susah. Kayaknya enggak sih, misalnya nih, ya Pak Hendri misalnya, oh COVID ini susah, ternyata enggak, duitnya Pak Hendri masih banyak juga. Ya Pak Hendri ya. Ya, nggak pengaruh sebetulnya, yang terpengaruhi adalah otak saudara. Ya, ekonomi resesi nih enggak juga. Ya. Karena apa? Karena saudara akan dapat menciptakan apapun yang saudara harapkan saat Anda menginginkannya. Karena apa? Karena saudara langsung terhubung tuh otaknya, hatinya, pikirannya sama sumber penciptaan. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama Tuhan saudara. Nah ini. Nah artinya pada saat saudara belajar menciptakan kelimpahan, maka proses pertumbuhan itu sebetulnya bersifat alami. Saudara hanya perlu mengubah pemikiran saudara dan memperluas keyakinan saudara tentang apa yang pantas saudara dapatkan. Jadi itu. Jadi nanti yang diperlukan ya supaya saudara itu berarti bagi sumber, berarti saudara harus merubah cara berpikir saudara. Itu saudara. Ya. Pekerjaan saudara sekarang, ya apapun nih, apakah PNS, apakah saudara punya jabatan, apakah saudara itu berbisnis, saudara bisnis apapun, bahkan mungkin ada pemulung, ada apa, udah gak peduli saudara. Itu hanya sarana-sarana bagi sumber keberlimpahan yaitu Allah, sarana untuk mendatangkan rezekinya kepada saudara. Karena datangnya rezeki itu bukan di bawah bantal atau di bawah sajadah, bukan. Tapi datangnya rezekinya dari Allah itu melalui aktivitas sehari-hari dalam diri saudara. Aktivitas sehari-hari saudara ya yang terutama berinteraksi dengan orang lain, melayani orang lain, apapun aktivitasnya itu menjadi sarana datangnya rezekinya Allah. Jadi itu. Jadi untuk saudara itu tercukupi kebutuhannya, untuk saudara itu terhormat, untuk saudara itu berkah, itu tidak memandang profesinya apapun, tidak memandang jabatannya apapun. Tidak, saudara. Tapi apa? Yang terpenting, bagaimana cara hati saudara, pikiran saudara, tindakan saudara, semuanya selalu terhubung dengan sumber energi keberlimpahan. Siapa? Allah. Nah, itu. Kalau bahasa agamanya, ya, saudara, apapun aktivitasnya harus diniatkan apa? Ibadah. Nah, itu bahasa agama. Saudara pasti sering dengar dong. Ya kan? Bahwa hidup kita ini apapun kegiatannya harus niatnya ibadah. Tapi banyak orang yang nggak paham. Maksudnya niatnya ibadah itu apa? Seolah-olah niatnya ibadah itu tidak ada hubungannya dengan tercukupinya rezeki saudara. Seolah-olah tidak ada hubungannya dengan kelancaran bisnis saudara. Seolah-olah tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan rumah tangga saudara. Seolah-olah nggak ada. Padahal niatnya ibadah itu sebetulnya dalam rangka semuanya itu menjadi lancar semuanya. Kalau tahu. Nah ini contohnya nih kita baru membahas komitmen yang pertama.